Om Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu Pak Tito. Nggih, Swastiastu muali. Sehat niki mungkin. Astun kare untuk mungkin tiang sehat. Pak Jero pun itu. Sehat. Semeton sareng sami itu yang mungkin atau pakai bahasa Indonesia aja. Saya sekarang berada di Desa Adat Pancasari. Di Bedugul ya, nak kita orang pasti Bedugul dan global dibilang Bedugul, tapi di sini ada beberapa daerah. Ya, sebenarnya sih niki kawasan Buleleng, perbatasan dengan Kabupaten Tabanan, yang memang ada di perbatasan. Oke, untuk yang sampaikan juga menjadi bagian dari program pribadi yang sebenarnya sebagai prajuru ring pasikan pecalang MDA Provinsi Bali untuk menyapa semeton pecalang sanewentan di Sejebak Bali. Hari ini Tiang diberikan kesempatan dan dijodohkan untuk bertemu kembali dengan Jero Tito yang kebetulan sudah cukup lama ketemu dan kenal. Pernah sekali kesempatan kita bertemu dan kita lebih akrab di media sosial melalui Facebook. Nah, mungkin Jero Tito sampaikan tentang Jero Tito sendiri, bagaimana dan sudah berapa lama ngayah dados pecalang. Swastiastu. Nah, karena wonten pertanyaan seperti ini jadi tiang kenal sareng Pak Jero Yudi Pasak Kusuma khususnya niki nggih. Kenalnya awalnya sih di medsos betul. Kemudian kita sempat juga ketemu di Bedugul juga. Bedugul, ya, betul. Ya, bersama rekan-rekan pecalang yang ada di mana namanya tuh, Desa Batunya. Ya, bla 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 kita sama ngobrol. Dan selanjutnya kita lebih akrab kembali karena kita ada beberapa kali ya pagelaran Gelaragung yang di Renon ke. Jadi kita suasananya lebih akrab lah dengan pasikan pecalang Bali. Jadi kesan-kesan tiang dan berapa lamanya yang lumayan lah. Lebih dari 15 tahun. 15 tahun, wah cukup lama nih kan. Cukup lama. Kesan-kesan tiang ngayah, tiang seneng ngayah. Nak ngayah nih kan. Tulus ikhlas yang jelas. Tidak pernah pamrih. Kalau memang tiang pamrih mungkin tidak tiang ampun mau pamit. Aturang uning ampun tiang malih di desa sarang tiang medue bendesa tadi kini ke. Kenan Pak Jero singkat manten. Yang jelas memang atas dasar karena tulus ikhlas ngayah. Betul sekali. Dan tentunya pada saat kita ngayah otomatis nih identik dengan tidak membayah gitu Jero. Jelas. Nah, bagaimana cara Jero? Saya kasih tahu juga, informasikan bahwa Jero Tito ini adalah petani keren gitu nih. Petani kecil. Petani keren karena bertani itu kalau kita lihat petani ini kan penjaga tatanan negara Indonesia. Jadi yang menjaga tatanan negara Indonesia. Kenapa tatanan negaranya dijaga? Karena urusan perut, urusan logistik. Jadi kalau masyarakat sampai lapar, pasti akan terjadi masalah. Betul. Jadi petanilah yang punya peran untuk jangan sampai masyarakat itu lapar. Dan saat ini meskipun dalam kesibukannya tadi tiang muter feeling diajak ke kebun panen beberapa niki direpotkan juga tiang merepotkan Jero Tito untuk membawa tiang oleh-oleh gitu nggih. Jadi bagaimana cara membagi waktu niki Jero antara usaha tiang sebut usaha usaha bertani niki dengan ngayah niki. Begini Pak Jero. Yang ngayah kan tiang setiap hari tidak 24 jam setiap hari kita tidak continue kan ya. Jadi kita bisa atur anggap tiang pekerjaan beda dengan ayah kan katanya. Dan pekerjaan tiang memang basic tiangnya ampun petani kelen kan dekil. Tiang punya jargon salam kuli dekil. Nah, cara tiang membagi waktu misalkan tiang sinkronkan juga dengan organisasi khususnya yang ada di desa tiang ini di Pancasari. Atur niki desa tiang kan cukup luas nih terbagi menjadi 8 banjar. Misalkan ada piodalan, contoh nih guys, sampel manten ding pura dalam kan. Tiang bagi mungkin menjadi 3 bagian, pagi, siang, sore atau 4 bagian, pagi, siang, sore dan malam. Jadi kita ambil
satu banjar untuk pagi, dua banjar untuk siang, Nggih. bla bla bla. Nggih. Selanjutnya kadi punike. Jadi kita bisa untuk membagi. Misalkan hari raya yang harus kita full seperti Sipeng, Nyepi nih wawo ya. Nggih, semua harus dengar. Jadi untuk membagi waktunya bisa kita atur lah biar kita seperti Ros Pak Jero tadi nike karena kita butuh apa makan juga nggih. Yen megah dan jangan ayah den sing mungkin anak ngidang. Nah, maka dari itu yang jujur tulus jangannya walaupun dia ya ekonomi pas-pasan kayak pemikir tetap yang bisalah membagi hampir semua anggota Citiang Riki ring pesikan pecalang Riki bisa mengatur caranya Mengatur diri nggih antara ngayah kemudian juga dengan aktivitas yang menghasilkan dampak ekonomi dengan terutama pekerjaan. Syukur-syukur Aston Karen iki yang tiang ayah nak boleh napi wastan ini ke Munas Payunan ajengan kali pun ke Ini otomatis ini sampun ngayah ide susunan pasti akan bersikap adil juga kepada umatnya dengan pasti diberikan paling tidak kesehatan, kemudian diberikan rezeki kan gitu. Karena rezeki itu memang datang dari usaha, tapi juga kalau tanpa seizin beliau kan tidak bisa juga kita dapatkan. Nah itu kemudian niki kan kita di Pecalang niki kan sampun mesikian niki Jero. Kita sudah punya pesikian Pecalang Bali. Nah, apa manfaat yang bisa Jero dapatkan mungkin? Apakah memang pesikian ini harus ada atau bagaimana Jero? Menurut tiang pribadi harus ada, wajib niki. Kita wajib niki menjaga satu. Nah, di rumah tangga dulu. Di luar kan ya, teman. Kemudian wilayah. Widangan desa. Widangan desa, baik adat maupun dinas, wajib kita selaku masyarakat setempat itu mengamankan. Yang punika. Jadi sangat perlu pesikian ini dikokokkan kembali. Artinya agar seluruh Pecalang Bali mesikian bersatu untuk bersama-sama untuk menjaga keamanan ruang lingkup kita kecilnya secara umum Bali, Indonesia. Yang tiang pribadi. Tapi tiang yakin hampir semua pecalang mempunyai pemikiran seperti ini. Perlu kita bersatu atau mesikian, terutama tantangan dan dinamika sekarang ini kan sudah berbeda. Banyak pengaruh dari eksternal dan internal yang ingin merusak tatanan adat dan budaya di Bali. Nah tentunya disinilah peran pecalang sebagai garda terdepan dalam mengamankan budaya Bali. Gitu. Nah, yang jelas kalau menurut tiang sih tiang sama Jero itu sepakat bahwa kita perlu mesikian, gitu. Kita perlu bersatu. Nah, ini kan rencana program kerja Perjuru Pesikian Pecalang MDA Provinsi Bali untuk kedepannya niki akan diadakan gelar agung setiap tahun niki Jero. Jadi bertemu di Renon bersama-sama kita dengan pecalang seluruh Bali setiap tahun niki. Kita berkumpul di Renon. Bagaimana menurut Jero niki? Bisa. Mungkin menurut Tian ke bagus. 1 tahun itu udah cukup lama. Melihat juga situasi kan seperti kemarin yang sudah kita lihat bersama karena di Indonesia khususnya kita nggak usah terlalu luas lah berbicara di Bali. Mungkin keamanan juga harus nih yang perlu kita jaga. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan di sana untuk menjaga keamanan Bali. Jadi konsolidasi antar sesama pecalang seluruh Bali. Kalau bisa diadakan bergantian di Renon, kemudian habis itu di mana di Tabanan atau selanjutnya di tempat lain biar kita saling mengunjungi. Ada beberapa kabupaten. Kalau bisa saling mengunjungi nanti. Mungkin di Buleleng lah sekali-kali. Woi, pecalang Buleleng khusus nih. Halo semeton pecalang sama Poleng Kabupaten Buleleng. Maju, siap. Kalau sekali-sekali di Karangasem ada Belaragung, di Buleleng, di Negarawan. Bergantian setiap tahun. Artinya kita bisa saling mengunjungi antar pecalang. Manggale nanti di sana bisa lah untuk mengevaluasi. Panten jam di Renon manten. Betul. Nah ini cuma usul kalau bisa. Becek. Ya itu menjadi program kerja Perjuru Pesikian Pecalang MDA Provinsi Bali untuk melakukan gelar agung setiap tahun. Ajang temu kangen
ajang temu napi konsolidasi antar semua pecalang seluruh Bali. Itu juga meningkatkan semangatnya ya. Nggih. Dan yang menurut yang Nggih. ke pribadi. Nggih. Nggih, kayaknya singkat aja niki. Jadi niki santukan niki kan cuaca di sini tidak menentu. Nggih. Tiba-tiba hujan, kemudian habis itu hilang hujannya gitu. Tadi kita juga ke kebun niki belus niki. Basah nggih, basah. Jadi Tian juga sampai di sini disambut dengan hujan gitu nggih. Disambut dengan hujan, tapi memang ya karena niat tulus untuk bertemu dengan semertawan pecalang, jadi ide susunan juga memberi restu, jadi sekarang hujannya hilang gitu nggih. Ya semoga sampai di rumah nanti tidak lagi hujan gitu. Pak Jero, dingin breaking nggih udaranya? Sejuk begitu ya. Ya. Nggih. Gimana kalau angetin 1 sloki jangan lebih. Nanti on the way-nya biar jangan lebih. Tiang juga kena nggih pangangetan ki. Yang kopi pahit wau semeton yang di pondok di gunung kadipuniki ampun. Nggih. Kopi pahit nih. Niki kinten napi penyambutan niki karena mungkin daerahnya dingin gitu nggih. Perlu penghangat. Dan tiang di Klungkung biasa ke bus kinten nggih. Artinya jarang kita menikmati napi minuman karena tempatnya suhunya panas. Kalau di sini karena dingin, memang dingin. Apalagi ada hujannya juga Jero nggih. Yang pengejar niki dingin. Sudah saya Jero. Iya, dulu terus. Pangetan tangkahi. Kanggang iki. Hangat. Nggih, mangdem menuju bos balik lebih hangat, lebihan ke nikitan purun ya. Tiang masih sengdang, tiang kari megarapan ben karnumba gedan. Niki tiang mengganggu aktivitas Jero Tito niki sebenarnya hari ini banyak sekali pekerjaan ya, tapi namanya juga kita napi temu kangen gitu nggih. Jadi sama-sama sampun presiden ngerauhin ring pondok tiang niki yang nantok genah niki aduh. Nggih, tiang tutup dulu. Semua juga semutan yang sudah menonton, tunggu kedatangan tiang di Widangan Desa Adat Duene. Kalau memang perlu dan memang sifatnya ingin ketemu dengan tiang, harus bisa di mention atau di komen ya. Tiang akan luangkan waktu untuk datang. Oke, ngiring sinap atur Pranama Santi, Om Santi Santi, Om Santi Santi.